Sometimes we forgot that the present time was started from the past, that the prosperity was bloomed from the crash, and the flourishing life was raised from the struggle. But all the evidence of its greatness sculpted here splendidly. Saat ini, Jalan Malioboro merupakan pusat kawasan perekonomian dan sentra wisata terbesar yang ada di Yogyakarta. Malioboro tumbuh menjadi pusat dinamika perekonomian dan seni budaya di daerah istimewa Yogyakarta. Namun pada bulan Februari tahun 2022, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X melakukan relokasi terhadap PKL yang ada di Jalan Malioboro. Penataan ruangan di kawasan Malioboro terhadap pedagang kaki lima secara tidak langsung mengakibatkan perubahan sosial ekonomi di masyarakat dalam meraih pendapatan. Malioboro yang menjadi senter kehidupan, pusat wisata budaya, dan sebagai tempat pemenuhan kebutuhan maupun penghasilan bagi masyarakat Yogyakarta tentunya menjadi kawasan yang sangat diharapkan khususnya bagi para pedagang. Dari wawancara yang telah kami lakukan terhadap pedagang di area teras Malioboro, mereka mengaku senang dengan adanya relokasi tempat ini. Selamat siang Mas, kalau boleh tahu di sini dengan Mas siapa? Dayat. Mas Dayat. Oke. Aku mau nanya nih, produk yang dijual itu apa sih? Oh iya. Untuk berapa lama udah berjualan? Setengah. Oke. Kalau boleh tahu di sini ada fasilitas apa aja nih yang pernah diberikan dari pemerintah di tempat ini? Oh nggak pernah. Oke, baik. Apakah pernah dikenakan biaya sewa? Ya, sewa. Oh, pernah biaya sewa. Oke. Ada pengaruh kebijakan nggak terhadap pendapatan yang diperoleh? Nggak ada. Oke. Kalau untuk pendapat Mas nih terkait dengan kebijakan yang diterapkan mengenai pemindahan lokasi penjualan itu menurut Mas gimana? Terima kasih ya Mas sudah menjawab. Setelah adanya kebijakan wali kota untuk melakukan relokasi di kawasan Malioboro, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Dampak relokasi ini sangat terasa di kalangan para pedagang kaki lima, baik yang baru maupun para pedagang kaki lima yang sudah berpuluh-puluh tahun mencari nafkah. Relokasi kawasan Malioboro memberikan positif dan dampak negatif. Dampak positif adanya relokasi di kawasan Malioboro dari sisi sosial, yaitu menjadikan tempat terlihat lebih rapi dari yang sebelumnya, pedagang tidak teratur dalam berjualan menjadi lebih teratur dan lebih nyaman dan indah untuk dipandang. Dampak negatif dari sisi sosial adanya relokasi pedagang kaki lima, yaitu adanya persaingan dalam memperoleh tempat sesudah relokasi. Hal ini dapat dilihat dari adanya sejumlah pedagang yang memiliki beberapa tempat di kawasan teras Malioboro, baik di kawasan Malioboro 1 maupun kawasan teras Malioboro 2. Dengan adanya penemuan dan panitia khusus pengawasan relokasi pedagang kaki lima di kawasan Malioboro, menemukan oknum yang memiliki beberapa lapak di kawasan Malioboro 1 maupun 2. Selain perubahan kondisi sosial, kawasan relokasi PKL Malioboro juga memberikan perubahan dalam segi ekonomi bagi para pedagang. Relokasi pedagang kaki lima di kawasan Malioboro mengakibatkan perubahan kondisi ekonomi para pedagang. Salah satu akibatnya yang terlihat dari adanya relokasi pedagang kaki lima adalah adanya persaingan antar pedagang yang mengalami ketimpangan. Pendapatan yang diperoleh pedagang berbeda satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh penataan tempat para pedagang. Pedagang yang mendapatkan lapak di depan dan strategis tepat di perempatan memiliki omset yang lumayan meningkat. Berbeda halnya dengan pedagang yang mendapatkan lapak di belakang atau sudut-sudut mengeluhkan pendapatannya yang menurun. Banyak pengunjung yang hanya jalan sampai tengah lalu kembali ke depan atau sisi barat, sehingga sisi sebelah timur sering sepi.
Dari analisis yang dilakukan melalui wawancara beberapa pedagang yang terkena dampak relokasi, maka dapat disimpulkan bahwa relokasi pedagang kaki lima di kawasan Malioboro menyebabkan dampak positif dan negatif pada sektor ekonomi dan sosial. Dari segi sosial, relokasi kawasan Malioboro berpengaruh positif terhadap rasa nyaman, keamanan, dan juga keindahan. Sedangkan sisi negatif dari relokasi PKL adalah penataan lapak yang belum optimal antara pedagang. Dari segi ekonomi, relokasi ini mempengaruhi pendapatan para pedagang kaki lima yang mana terdapat ketimpangan antar penjual dari sisi lokasi yang kurang strategis dan juga persaingan antar pedagang. Peran pemerintah setempat sangat penting dalam pemerataan lokasi lapak bagi para pedagang yang belum memiliki tempat secara strategis. Tahap pelaksanaan relokasi sebaiknya tidak hanya terhenti sampai pelaksanaan relokasi saja, tetapi perlu diadakan tindakan lebih lanjut, seperti pendampingan bagi para pedagang kaki lima untuk meningkatkan pendapatan. Selain itu, diharapkan pemerintah juga memberikan sosialisasi tempat relokasi pedagang kaki lima yang baru kepada masyarakat, sehingga dapat menarik daya beli pengunjung ke tempat relokasi yang baru.